Shalom, tetap semangat di dalam Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapin adalah karena dosa kita, adalah karena kesalahan kita, adalah karena apa yang telah kita perbuat. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Tidak semuanya seperti itu. Karena di dalam hidup ini ada 3 hal yang mempengaruhinya. Satu adalah diri kita sendiri, ya berarti memang ada persoalan yang kita timbulkan dari diri kita sendiri. 2 adalah karena si iblis atau setan, karena dia yang mempengaruhi kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mau atau Tuhan berkenan untuk mempengaruhi hidup kita? Segala sesuatunya adalah di dalam rencana Dia, di dalam perhitungannya Dia, di dalam segala sesuatunya dalam Dia. Jadi hidup ini sebetulnya tidak perlu kita khawatir. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya bawakan di Keluaran 13 ayat 17. Di sini dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah berbicara, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dan dari tanah Mesir. Jadi, sometimes kita ingin mencapai tujuan, kita ingin mencapai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu dengan waktu yang cepat, semuanya serba cepat, semuanya serba instan. Padahal Tuhan mau kita berputar, padahal Tuhan mau kita bergerak ke tempat, ke arah yang sedikit berbeda, bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan yang keinginan kita. Kemana arah itu? Kenapa harus demikian? Nah, inilah yang kita harus siapkan. Kalau kita baca tadi di ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Seperti kita pahami, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka adalah bangsa yang sudah diperbudak, atau boleh dikatakan adalah bangsa budak. Berbeda dengan mereka yang masuk. Pada saat Yusuf membawa saudara-saudaranya masuk ke tanah Mesir, maka mereka adalah orang-orang merdeka. Bahkan Yusuf dikatakan orang yang terhormat. Jadi mereka adalah keturunan orang-orang terhormat. Mereka bahkan dikatakan Yusuf itu adalah orang nomor 2 setelah Fir'aun. Jadi keturunan bangsa Israel adalah sebetulnya keturunan orang-orang terhormat. Keturunan yang sangat dihormati oleh orang-orang Mesir. Tetapi ada waktunya, ada saatnya mereka hidup dalam pemerintahan Fir'aun yang tidak kenal dengan Yusuf, tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Yusuf, sehingga mereka memperbudak bangsa ini. Mereka melakukan seenaknya sendiri, sehingga bangsa Israel akhirnya berteriak kepada Tuhan. Kemudian dikirimlah Musa kepada mereka, sehingga pada waktu pembebasan, pada waktu penyelesaian segala penderitaan mereka di Mesir, Musa yang membawa keluar. Tetapi persoalannya adalah mereka sebetulnya dinilai Tuhan, bukan dinilai oleh mereka, tetapi mereka dinilai Tuhan belum siap. Mereka dinilai Tuhan belum mempunyai karakter sebagai bangsa, belum mempunyai kepemimpinan yang sebagai suatu bangsa yang kuat, tetapi mereka adalah sebagai suatu kelompok budak, sehingga mereka harus melewati padang gurun. Nah, pada saat mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, apa yang mereka bawa? Tidak banyak persenjataan yang mereka bawa, sehingga mereka harus perang dan perang, sehingga dari waktu ke waktu, dari perang-perang yang mereka alami, dari segala sesuatu mereka belajar dari situ, dan mereka bisa mulai memperlengkapi persenjataan mereka. Mereka mulai memperlengkapi keterampilan mereka. Mereka mulai belajar mempertahankan diri mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan pada saat mereka menghadapi serangan musuh.
Tetapi kita tahu tidak gampang. Itu persoalan yang tidak gampang. Banyak mereka yang putus asa, banyak dari mereka yang marah, bahkan mereka mengingat apa yang mereka makan, apa yang mereka minum sehari-hari di Mesir pada saat mereka ada di padang gurun. Padahal kalau kita baca lagi di kitab ini, di ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam bentuk tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Artinya apa? Sepanjang perjalanan, sebetulnya sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian selalu dalam coverage-nya Tuhan. Kalau siang itu dalam bentuk tiang awan, kalau malam itu dalam bentuk tiang api. Kenapa demikian? Karena pada saat siang maka di daerah bangsa Israel itu tidak panas, dia sejuk seperti saat udara saat ini, sejuk walaupun terang benderang, walaupun matahari terik juga, tapi sejuk. Itu adalah tiang awan yang menebengi. Pada malam hari tidak dingin, karena apa? Ada tiang api yang memanasi dan membuat hangat situasinya. Jadi perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Itu yang harusnya kita perhatikan dalam hidup ini juga. Kita harus bisa melihat perlindungan Tuhan. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan hanya persoalan-persoalan yang terjadi. Persoalan boleh ada. Segala sesuatunya boleh terjadi, tetapi perlindungan Tuhan yang luar biasa selalu ada dalam hidup kita. Itulah yang memampukan dan menguatkan kita, sehingga kita mampu menghadapi segala persoalan. Ingat, tidak ada persoalan yang membuat kita mati. Tidak ada persoalan yang membuat kita kalah. Yang membuat kita mati atau kita kalah adalah putus asa. Pada saat kita putus asa, maka selesailah hidup kita. Makanya saya minta kita semuanya tetap semangat, tetap berharap, dan jangan sampai putus asa, terus maju di dalam Tuhan. Demikian pesan Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Mari kita tutup pesan Tuhan ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah siapapun yang menonton video ini ya Tuhan, apapun keadaan mereka, apakah mereka dalam posisi dibelit oleh persoalan, apapun persoalan yang mereka hadapi, kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong, ada tiang awan dan tiang api yang senantiasa melindungi mereka, yang terus ada dalam hidup mereka, sehingga pada saat dan waktunya semuanya akan selesai. Persoalan-persoalan pun akan beres pada saat dan waktunya. Pada saat karakter kita terbentuk, pada saat sikap kita terbentuk, maka semuanya akan Engkau selesaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri kekuatan kepada kami semuanya, Kau berikan hikmat kepada kami supaya kami boleh melangkah di dalam Engkau, dan Engkau siap membukakan pintu pada saat tidak ada pintu yang terbuka. Karena kami percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.